Halo sobat yang kembali lagi nih sama aku Asma dan juga partner aku. Halo semuanya, aku Afusa. Hari ini kita di meja kita udah penuh banget ya. Ada teh manis nih, terus juga ada minuman favoritnya. Paling makanan ya. Ya, ini yang pesan Prof. Asa itu ahli sejarah guys. Jadi bisa kenalin nih dulu nih Prof. Asa, namanya, yang lengkapnya, dan kenapa bisa jadi ahli sejarah. Baik, dan kemudian perkenalkan dulu nama saya Profesor Dr. Tumurdia Tumakna. Vincent Eki, Eka Luka. Saya jadi anak kenapa saya jadi ahli sejarah karena saya punya di ahli sejarah yang ada. Jadi makanya saya sudah tahu nggak ya bagaimana sejarah itu. Jadi karena udah jadi profesor itu, Asa tuh ini ya ngajar di Haripal. Iya betul, ini murid saya yang paling kecil nih. Paling kecil. Oh my god. Iya, keren banget gitu. Tapi ini paling dekat. Kalau Haripal, kenapa bisa jadi ahli sejarah dan bisa jadi muridnya Prof. Asa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridha Ismail Maudi. Di sini saya sebagai anak emasnya Prof. Asa, ya sebagai anak kebanggaannya Prof. Asa. Di sini saya mempelajari sejarah itu tentang minat saya kepada sejarah Indonesia. Gitu ya. Gimana ya? Ya betul banget ya. Nah, karena kita ngomong sejarah, kayaknya seru gak sih kalau kita ngebahas Kesultanan Banten, Prof? Menarik ya. Menarik ya, menarik. Jadi kita bahas Kesultanan Banten aja ya. Kan hari ini kita mau bedah sejarah, kan kita udah ngundang ahli sejarah juga ya, Prof. Asa datang ke podcast kita ya. Iya, sebenarnya banget ini spesial banget ya, gue star banget ya. Kan kita ngebahas sejarah ya, Prof. Kan kita udah ngundang profesor juga ya, profesor kita, artinya kita ngebahas sejarah. Kalau kita ngebahas Kesultanan Banten, seru gak? Wah, itu seru banget. Kita wajib mengetahui bagaimana kita juga itu kita bahas ya. Ya, jadi kita bahas ya Kesultanan Banten. Nih aku mau bertanya ya ke Harisha. Kan kalau mendengar kata Banten gitu ya, yang terlintas di ataupun kayak pelabuhan gede. Tapi benar gak ya Harisha kalau dulu Banten itu jadi pusat dunia buat urusan rempah-rempah itu, benar gak sih? Nah, nggak salah sih Mbak Asma. Banten itu ibarat startup yang sukses besar di zamannya. Pas masa Malaka jatuh ke Portugis. Banten langsung ambil peluang jadi pelabuhan bebas. Jadi orang dari Inggris, Belanda sampai Tiongkok, kalau mau cari lada ya lari ke Banten. Mereka gak cuma dagang, tapi tinggal dan bawa budaya masing-masing di sana. Oh ya, iya benar. Berarti itu Banten itu udah multikultural banget ya. Nah, kalau dari sisi suasananya nih ya, kalau merasa kira-kira gimana sih gambaran kehidupan sosial di waktu itu gitu? Nah ya, lebih keren lagi juga ya. Dulu itu Banten membuat danau. Danau itu sampai jadi yang asalnya tanahnya itu datar, terus jadi danau. Fungsinya itu bukan buat teman-teman saja, tapi buat ya kalian itu yang ke Wow, keren banget. gitu. Dulu itu kalau negara-negara lain itu mengisahkan bagaimana buat sedikit air gitu ya. Itu Banten udah jadi itu sangat penting. Oh, jelas ya. Gak kepikiran sih ya, baru tahu banget ya lebih banget lagi sih ya di zaman itu dulu kayak ada filter air dari pipa tanah liat ya, bener gak? Betul. Ya, dari pipa tanah liat.
Tapi Karifal nih aku nanya, aku kan penasaran ya, kalau di pelabuhan kan emang sesibuk itu kan. Jadi ada gak sih di pelabuhan itu kayak penjaganya atau kayak pasukan gitu buat ngejagain pelabuhannya gitu? Nah, ini menarik. Banten itu punya angkatan laut yang kuat. Wow, kuat banget. Nah, itu di bawah Sultan Ageng. Mereka punya kapal-kapal yang canggih di zamannya. Bahkan kalau teman-teman main ke sana, ada yang namanya benteng Spelwick. Meskipun itu benteng Belanda, itu jadi bukti betapa sengitnya persaingan di sana sampai-sampai harus dibangun benteng sebesar itu untuk mengawasi laut di Banten. Jadi Banten itu nggak cuma jago dagang ya, Gak cuma jago dagang, berarti jago tempur juga gitu ya. Danau juga kan Iya, danau juga. keren. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kekuatan nih ya, pasti kan ada dong bos yang berpengaruh banget gitu. Kalau kita sebutkan Sultan Ageng ya, kita kata ya, nah itu kan icon banget loh. Nah menurut rival, yang menggunakan rival nih, sesangat apa sih beliau di mata POC dulu? Pak Sultan Banten itu pemimpin yang tipenya punya prinsip yang kuat, Pak. Beliau nggak mau Banten disetir oleh VOC. Beliau bangun kanal-kanal rakyat buat pertanian supaya rakyatnya nggak kelaparan pas lagi perang. Cuman ya itu tadi tantangan paling berat itu muncul dari anaknya sendiri. Iya, Sultan Haji. Nah, ini bisa disebut drama yang dimana mereka diadu domba. Kayak drama keluarga gitu. Ya, Gila ya. Nah ini saat yang suka kita bikin sedih gitu ya. Banget nih, ini gila kayak drama keluarga. Kadang kan musuh itu datang dari dalam ya. Ya makanya kita tuh kayak lebih sulit dihadapi kan kalau musuhnya itu tuh. Nah tapi menurut Prof gitu ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari semangatnya orang Banten pada zaman itu buat games Gen Z ya kayak Gen Z banget. ada pastinya selain penyanyi juga kita harus belajar soal manusia. Wow. Soalnya Sultan Banten juga ya itu menjadikan membangun pendidikan ya tanpa teknologi itu kayak apa lagi yang Mandirinya tuh mandiri banget. siap Suyo itu ya apalagi yang ada di Eropa atau yang lima itu. Jadi buat kita jangan pilih penonton nontonnya HP tuh ya. Oh ya. Bisa coba ya. Ada lagi murah di mana sih? Di HP juga kan ada. Iya ada. Itu juga pasti ya kan kita lagi nonton podcast ini dari HP. Iya. Jadi kita sebetulnya kita mempunyai potensi kita ya. Ya tinggal gimana caranya untuk kita mengemas produk atau identitas kita supaya ke dunia yang datang dan kita bukan dunia yang mungkin maksud dari rasa kita harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan di sosial media seperti mungkin nyari yang bermanfaat untuk nyari edukasi yang bisa menambah ilmu kita. Kayak gini ya. Ya, Ini podcast yang Gen Z banget tapi jatuh Ini perkasa tuh berarti iya. apa kan? Mantap banget ya guys. Jadi kalian jangan lupa tonton podcast ini karena podcast ini tuh udah di approve sama Profesor. Iya, profesor yang keren banget ya. Jadi aku setuju banget nih sama yang diucapin tadi sama Prof soal sejarah ya. Jadi sejarah itu bukan cuma tentang tahun aja, tapi juga tahun yang kedua. Nah, jadi mungkin ya karena udah di penghujung acara juga ya, yang suka ngomongin manusia udah mengadah ya lagi. Ini Prof Asa lagi diet gula gak sih? Itu lagi dia tuh.
Lihat bos. Lagi deh. Jadi kita lagi ada udah nyiapin minuman. Nggak diminum. Nanti dikasih aja kepada keluarga. Oh, Dari bapaknya ke rumah. Iya. buat anak-anaknya. Jauh. Udah tuh aja. Iya, nggak boleh. Tinggal saya aku. Iya, ya. Sangat dijaga kepahlawan. Iya. Bagus sih ya, Prof ya. Tapi boleh gak sih kasih kata-kata nih ya apa di rumah selain tadi nih udah pakai Prof ya kayak gitu. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus menjaga warisan budaya yang telah diberikan oleh orang-orang dahulu. Arifan juga. Ya cukup simpel aja, cuma jangan tahu cuman sejarahnya, tapi Arifan gimana tadi? simpel saja dari saya, jangan cuma tahu sejarah dari buku teks. Coba main ke Banten lama, rasakan auranya, supaya bisa tahu kalau kita tuh bangsa yang besar. Banyak ya Profesor Aksa dan Kang Rizal yang sudah mau mampir dan berbagi cerita. Ya seru banget Ya, susah banget. ya. Jadi, tahu dong ya sejarah Tahu sama sejarah. Kesultanan Banten ya. Ya. Dan aku seneng banget juga bisa kenal sama Prof Asta yang gue seneng banget ya. Keren banget. Gak nyangka banget Prof Asta mau datang. Kita udah siap dia ya. Iya, udah siap undang. Gak nyangka banget sih Prof Asta bisa datang ke podcast. Iya, begini ya. Mau banget sih dong. Ya lumayan, kan dibayar ya gitu. Iya. Oh, Jadi dibayar nih. Kalau gak dibayar mau nggak? aku gak mau. Jadi masyarakat Indonesia teredukasi gitu ya untuk memperdalami kisah atau cerita dari Banten tersebut. Aku sih Mau aja. Yaudah, mau tadi bayar. oh iya. Oke. Tentunya seru banget, tapi sayangnya kesini harus berhasil ya. Dan buat Padahal masih pengen lanjut lagi. Kapan sama Ya, kapan ya? Soalnya bayarannya lumayan baik buat Asa. Ya, buat Asa juga sampai punya jam loh. Tapi kayak banget gitu, kita jadi gak enak. Ya, banyak banget. Yaudah ya guys, sekian podcast episode kali ini ya untuk Kesultanan Banten. Aku Arfa Dan aku Alisa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. dadah. Prof Anto dadah dulu dong. Dadah dulu. Iya. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, menemani diri.